Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur melihat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita dan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama di program Assalamualaikum Nusantara TV One. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat, kepada tabiin, terutama kepada kita selaku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan demi perjalanan memang sangat luar biasa. Kita mulai dari dulu dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, tua dan lain sebagainya. Ini adalah suatu perjalanan. Namun perjalanan yang paling yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana perjalanan mempersiapkan diri kita nanti di kampung akhirat. Sahabat pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu perjalanan kita menuju kampung akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat beliau namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan beliau? Pesan beliau, jadi di safinata fa'innal bahra amik. Perbaharuilah perahu karena lautan amatlah dalam. Suatu kalimat yang sangat apik, yang luar biasa. Kalimat yang mempunyai level yang sangat tinggi dalam bahasa kita. Jadi di safinata, perbaharuilah kapalmu karena lautan amatlah dalam. Apa sebenarnya yang disampaikan Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar tersebut? Untuk memperbaharui safina, memperbaharui perahu. Kalau kita analogikan dalam kita saat ini, mungkin dalam saat ini kita mempunyai kendaraan yang namanya mobil, kendaraannya nama motor, atau dan lain sebagainya. Tentu setiap bulan tentu perlu diservis, perlu diperbaharui mesin-mesinnya itu. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar, jadi di safinata fa'innal bahra amik, perbaharuilah kapalmu karena lautan amal dalam. Apa itu kapal sebenarnya? Kapal adalah iman kita, kapal adalah ilmu kita, kapal adalah tujuan hidup kita, kapal adalah hati kita. Ini yang disampaikan Rasulullah terhadap Abu Dzar. Dan ini tidak cukup kepada Abu Dzar, ini ke semuanya, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pesan ke beliau terhadap kita semuanya untuk selalu memperbaharui iman kita, memperbaharui ilmu kita, memperbaharui tujuan hidup kita, memperbaharui hati kita. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, apa yang kita perbaharui ini? Yang pertama kita perbaharui adalah tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Dzariyat ayat 11, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Inilah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia tidak kecuali supaya menyembah kepadaku. Artinya apa, sahabat
TV One yang dimuliakan Allah SWT. Kita perbaharui tujuan hidup kita. Kita perbaharui tujuan kita, hidup kita yang mungkin cuma hanya 60, 70, mungkin 80 tahun hidup kita di dunia ini. Perbaharui tujuan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena hidup amatlah sangat pendek sekali. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Ibadah secara mahdoh wa ghairu mahdoh. Secara mahdoh kita yaitu sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Ghairu mahdoh, sesuatu hal yang kita lakukan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Mungkin kita pergi kerja, niatkan beribadah kepada Allah SWT. Mungkin mereka yang selalu bercengkrama dengan masyarakat, niatkan ibadah karena Allah SWT. Mereka yang mungkin di-entertain juga niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena ketika niatnya ibadah kita, Allah akan mencatat niat tersebut sebagai ibadah kepada Allah SWT, sehingga kegiatan kita semuanya bernilai ibadah. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya apa kapal-kapal yang lain yang harus kita perbaharui lagi? Yang lain adalah salah satunya yaitu iman. Iman kita yang harus selalu kita perbaharui. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jaddidu imanakum bikalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang suatu kalimat tauhid. Mentauhidkan Allah SWT, menafikan seluruh Tuhan kecuali hanya Allah SWT. Kalimat yang sangat luar biasa, mudah kita lupakan, mudah kita lantunkan, mudah kita lafadzkan. La ilaha illallah. Suatu kalimat yang pendek, tapi manfaat fadilahnya luar biasa. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama, afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir, sebaik-baik kata adalah la ilaha illallah. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, inilah bagaimana kita memperbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Selain itu kalimat la ilaha illallah merupakan suatu kalimat bagaimana ketika kita seluruh anggota badan tubuh kita tidak bergerak, hanya kalimat la ilaha illallah yang bisa digerakkan. Kalimat yang lain tidak bisa, subhanallah tidak bisa. Hal selain la ilaha illallah, karena hanya cukup dengan lidah kita la ilaha illallah. Ini suatu kalimat. Maka Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiruhu kamalihi kalimati la ilaha illallah fadakhalal jannah. Ketika nanti di akhir hayatnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, inilah salah yang kedua untuk supaya memperbaharui safinah kita, memperbaharui perahu kita, tujuan kita, iman kita. Yang ketiga yaitu memperbaharui hati kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana hati selalu terbaharui. Karena kita tidak tahu hati kita. Hati detik demi detik hati itu memerlukan terbolak-balik. Sekarang saat ini di kajian subuh Assalamualaikum Nusantara ini mungkin kita mendengarkan hati kita merasa dapat hidayah. Belum tentu nanti setelah kita keluar dari majelis ini hati kita masih terdetik terhadap Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana hati selalu teguh terhadap iman dan ketaatan dengan doa, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik.
Wahai Zat yang membolak-balikan hati. Zat yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku pada agamamu dan ketaatan. Karena kita tidak tahu, sahabat TV yang dimuliakan Allah SWT, saat ini kita sadar, saat ini mungkin kita dapat hidayah, saat ini kita bertakwa, belum tentu kita keluar dari majelis ini, hati kita, pikiran kita masih kepada Allah SWT. Inilah ajaran Rasulullah, yaitu dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT. Pesan yang kedua Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar, yaitu kalau pertama kali jadi di safinata fa'inal bahra amik, perbaharuilah perahumu karena lautan amatlah dalam. Apa itu sebenarnya lautan amat dalam? Lautan itu merupakan hidup kita. Lautan merupakan umur kita. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak tahu Allah menjatah umur kita sampai kapan. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau sampai 60 tahun, atau bahkan sampai 100 tahun. Karena kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua Rasulullah terhadap Abu Dzar, juga terhadap kita semuanya, yaitu wa khudhiz zada kamila fa inna safaratal ba'id. Perbanyak bekalmu karena perjalanan amatlah sangat jauh, perjalanan amatlah panjang. Suatu kalimat yang apik, yang luar biasa. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan kita amatlah panjang. Apa bekal kita? Apa perjalanan kita? Kalau kita ketahui bahwasanya sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, kita perjalanan demi perjalanan sudah kita lalui dulu, kita di dalam alam ruh. Kemudian lanjut kita dalam alam kandungan. Kemudian saat ini kita di alam dunia dan nanti di dalam akhirat. Alam ruh sudah kita lalui. Alam kandungan 9 bulan kita sudah lalui. Alam dunia sedang kita lalui. Tapi alam dunia yang kita lalui saat ini, yang mungkin hanya sedikit, yang mungkin hanya sekejap ini, mempunyai arti yang sangat panjang sekali, menentukan nanti di perjalanan selanjutnya, yaitu di perjalanan akhirat. Oleh karena itu sahabatku, sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, dalam hidup yang tersisa ini, dalam hidup yang Allah kasih kepada kita ini, perbanyaklah bekal kita untuk di alam akhirat nanti. Analogi sederhana, sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, kalau seandainya perjalanan kita berjalan menuju Surabaya, tentu kita membutuhkan bekal kita untuk sampai Surabaya. Kalau kita sampai Makassar, tentu bekal kita menyiapkan bagaimana kita sampai Makassar. Kalau seandainya kita sampai luar negeri, sampai Amerika, sampai mungkin Yaman, sampai Saudi Arabia, tentu kita juga menyiapkan bekal supaya sampai di tempat-tempat tujuan tersebut. Nah, pertanyaan bagi kita, renungan bagi kita semuanya, seberapa bekal kita? Seberapa bekal kita yang sudah disiapkan nanti kepada di kampung akhirat nanti? Kalau kita sudah merenung dalam hal ini, mempersiapkan diri kita untuk sampai ke kampung akhirat, pembekalan kita di dunia ini sudah seperti apa? Sebanyak apa? Supaya kita sampai di kampung akhirat nanti. Karena perjalanan kita amatlah jauh di alam akhirat nanti. Ada alam kubur, alam mizan, alam barzah, sampai alam meniti sirat dan lain sebagainya. Amatlah panjang sekali. Oleh karena itu sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini, pada umur kita saat ini, pada kesehatan kita saat ini, pada keluangan kita saat ini, muliakanlah, maksimalkanlah
untuk mencari bekal kita menuju kambang akhirat. Kalaulah kita, terumpama tadi kita Surabaya, kita sebenarnya bekal ke Surabaya sudah sampai, tentu bekal kita sudah ada dan kita sampai di Surabaya, mungkin hati kita tenang. Tapi bekal kita kalau sama di Surabaya kita belum nyampe, tentu hati kita tidak tenang. Sampai belum tentu, sengsara sudah pasti. Jamaah TV One yang dimuliakan Allah SWT, ini yang kali keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk supaya apa? Memperbanyak bekal kita untuk mencapai di nanti di kampung akhirat. Sama TV One yang dimuliakan Allah SWT, yang ketiga yaitu pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, wa hafifhimlah fa inna aqabatal ka'um. Kurangi bebanmu karena perjalanan amallah terjal. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, apa kira-kira Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar tersebut? Untuk mengurangi beban kita, untuk mengurangi beban-beban yang ada di diri kita karena perjalanan, karena perjalanan amatlah terjal. Apa itu beban itu? Beban merupakan dosa kita. Beban adalah maksiat kita. Beban adalah sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, tapi kita mengerjakan. Inilah dosa-dosa yang sangat luar biasa. Kalau kita ketahui bersama-sama ini bahwasanya dari tahun 2021 kemarin sampai saat ini, mungkin kita masih dalam kondisi dalam pandemi. Ini memerlukan introspeksi bagi kita semuanya. Ada apa di balik pandemi ini? Mungkinkah diri kita banyak dosa? Mungkinkah umat kita yang berbanyak dosa? Sehingga beban-beban itu yang harus, dosa-dosa itu yang harus kita kurangi. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, ada suatu hadis bahwasannya tentang manusia. Ketika itu Allah SWT sedang menciptakan yang namanya dunia. Allah SWT menciptakan dunia saat itu bergoncang-goncang luar biasa. Ketika itu dunia bergoncang, maka Allah menciptakan yang namanya makhluk. Yang makhluk namanya yaitu Jabal atau namanya gunung. Maka dunia tersebut menjadi tenang. Ketika itu malaikat sedang menyaksikan hal tersebut, mereka bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih dahsyat daripada gunung ini? Allah SWT menjawab, ada, yaitu besi. Malaikat bertanya lagi, kalaulah memang besi itu menjadi makhluk yang dahsyat bagi kamu, masih adakah makhlukmu yang lebih dahsyat daripada besi? Ada, yaitu api. Malaikat masih bertanya lagi, masih adakah makhlukmu ya Rabb yang lebih dahsyat daripada api? Ada, yaitu air. Malaikat tidak puas lagi, bertanya kepada Rabb, bertanya kepada Allah SWT, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih dahsyat daripada air? Ada, yaitu angin. Masih bertanya lagi malaikat, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih dahsyat daripada angin? Ada, yaitu anak Adam. Mereka yang selalu bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, inilah kalau kita ketahui bagaimana dari tahun 2021 sampai saat ini, bencana demi bencana yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat daripada hadis tadi, daripada gunung yang pertama ciptaan yang namanya bumi. Bumi bergoncang,
bumi, gempa bumi dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu gunung, gunung meletus yang ada di mana-mana. Ada yang di Jawa pun dan luar Jawa. Kemudian ada besi, kita ketahui bersama bahwasanya di awal tahun 2000 kemarin, bagaimana ada pesawat yang jatuh dan sebagainya. Kemudian api, bagaimana berapa banyak yang terjadi kebakaran yang ada di Indonesia ini. Kemudian air berbagi seberapa banyak yang di Indonesia ini yang mereka, kampung mereka ditenggelamkan oleh air. Yang akhir-akhir kali ini yaitu angin. Daerah Banten, Jawa, dan sebagainya, angin puting beliung yang sangat luar biasa. Lihat gambaran bencana demi bencana. Hanya satu yang lebih dahsyat dari Allah, dari makhluknya Allah SWT, yaitu anak Adam yang mereka senang bersedekah. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, inilah 3 hal pesan Rasulullah kepada Abu Dar. Bagaimana yang pertama, supaya kita selalu memperbaharui iman kita, memperbaharui ilmu kita, membaharui tujuan hidup kita. Yang kedua yaitu kita supaya berbekal yang banyak karena perjalanan ke akhirat amalah jauh. Yang ketiga yaitu mengurangi beban kita, dosa kita, maksiat-maksiat kita. Sehingga kalau kita sudah terkurangi beban-beban kita, insya Allah segala bencana yang ada di dunia ini, mereka akan takut pada namanya anak Adam yang mereka senang bersedekah. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersama-sama mensikapi pesan Rasulullah kepada Abu Dar ini, selalu memperbaharui safinah kita. Yang kedua, berbekal yang banyak. Yang ketiga, mengurangi dosa-dosa kita. Semoga dengan 3 pesan Rasulullah ini, kita mendapat hidayah dari Allah SWT, iman kita naik, ketakwaan kita naik, dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, dengan kalimat-kalimat tersebut menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, yaitu dalam program Assalamualaikum Nusantara. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.